Shalom, salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita sekalian. Mari sejenak waktu saya mengajak kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, besar kasih-Mu, besar setiamu kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 13 sampai ayat 17 berbunyi demikian. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, berharap pada Allah. Setiap orang, saya, dan kita semua, pendengar renungan pagi pada saat ini dari Bukit Sion Makale, pasti merindukan pemeliharaan Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan pemeliharaan dan kasih dari Tuhan? Kita semua pasti mau. Pemazmur 90 mengungkapkan betapa rindu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Harapannya besar sekali, sekiranya Tuhan mengasihinya, sekiranya Tuhan kembali kepadanya, menyayanginya. Sekalipun banyak kesalahan, ada dosa dan pelanggaran yang dilakukan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan berpaling darinya. Namun karena itu, pemazmur menaruh harapan kepada Tuhan. Ungkapan yang dinaikkan di bagian akhir dari pasal 90 dari kitab Mazmur ini mau mengungkapkan betapa besar kerinduan pemazmur dalam permohonan kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan senantiasa menunjukkan kasih dan setianya kepada pemazmur. Mari saya mengajak kita melihat setiap kata atau kalimat yang diungkapkan pemazmur dalam bacaan kita ini. Di ayat 13, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Sayangilah. Lalu di ayat 14, kenyangkanlah. Di ayat 15, buatlah kami bersuka cita. Dan ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu
Dan yang terakhir di ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah. Dan kalimat terakhir, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Semua ini mau mengungkapkan kepada saya dan kita semua besar harapan sekiranya Tuhan senantiasa memelihara seluruh kehidupan pemazmur. Besar harapan sekiranya Tuhan kembali memelihara kehidupan pemazmur. Betapapun kehidupan yang dialami dalam keberdosaan, betapapun kehidupan yang dialami jauh dari Tuhan, namun dalam kesadaran bahwa kehidupan yang lebih baik hanyalah didapatkan dari Tuhan saja. Keabadian kehidupan hanyalah didapatkan dari Tuhan saja. Seberapapun makanan yang dikonsumsi tentu tidak akan membuatnya kenyang. Hanya di dalam Tuhan saja kekenyangan itu diperolehnya. Dan kekenyangan itu tentu terkait dengan kasih sayang Tuhan. Dengan kasih sayang Tuhan membuat pemazmur bersorak-sorai dan mengalami sukacita dalam hidup yang dialami oleh pemazmur. Mau diungkapkan kepada kita semua, tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan memperoleh kasih sayang dari Tuhan. Selain kehidupan bersorak-sorak dan bersukacita atas kasih setia yang dinyatakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada setiap umat yang menaruh harapan kepadanya. Permohonan pemazmur ini atas pemeliharaan Tuhan tentu menggugah hati dan perasaan kita, bahwa selayaknya setiap umat Tuhan memohon belas kasihan Tuhan dan menaruh harapan yang besar kepada Tuhan untuk setiap berkat, pemeliharaan, dan kasih sayang dari Tuhan. Karena dengan kasih sayang dari Tuhan, setiap umat yang menaruh harapan kepadanya akan mengalami damai dan sejahtera. Naungan kasih Tuhan menyejukkan hati. Naungan kasih Tuhan membawa kedamaian dan ketentraman. Bahwa kemurahan Tuhan dinantikan sepanjang masa oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa dengan perbuatan tangan Tuhan membawa keteguhan, keamanan, dan ketentraman. Siapakah di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang tidak mengingini kasih sayang dari Tuhan? Apakah kita berani pada saat ini untuk mengungkapkan kepada Tuhan atau mengatakan, iya, saya tidak membutuhkan pemeliharaan dari Tuhan. Saya tidak perlu memohon belas kasihan Tuhan untuk dipeliharakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan. Ataukah kemudian akan berkata, harapan kepada Tuhan tidak perlu, karena saya sudah mampu melalui dan mengelola kehidupan di dunia ini. Saya yakin, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, hanya orang yang tidak normal yang bisa mengatakan demikian. Selagi kita masih menjalani kehidupan dalam tahapan yang wajar, dengan pemikiran yang wajar, maka akan mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan begitu rindu dialami. Kasih sayang Tuhan itulah yang dinantikan dan diharapkan. Tak ada hidup yang lebih baik dijalani di dalam dunia ini hanya dengan pimpinan dan kasih Tuhan.
memohon pengasihannya, berharap kepadanya saja. Tentu bagian hidup dan pilihan hidup yang tepat, seperti yang dilakukan oleh pemazmur dan diungkapkan dalam bacaan ini. Sekiranya Tuhan kembali memelihara seluruh kehidupannya, kehidupan pemazmur. Sekiranya Tuhan menyayangi setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan saja dan terus dipeliharakan. Tak ada sukacita yang terbesar dan tersempurna dialami orang yang percaya kepada Tuhan selain dikenyangkan oleh Tuhan dengan kasih setianya, dengan kasih sayangnya. Dan sukacita itu dialami ketika Tuhan memelihara kehidupan setiap orang yang menaruh harap kepadanya, dan setiap umatnya pun datang kepada Tuhan memohon pengasihannya dengan iman yang teguh kepadanya. Kehidupan yang dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya adalah kehidupan yang hanya dapat dialami dengan sempurna ketika bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Berharap kepada Tuhan adalah harapan yang tidak sia-sia, karena di dalam Tuhan kesempurnaan akan dialami. Walau memang benar, kehidupan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan tidaklah selalu berjumpa dengan kebahagiaan atau kesenangan. Kadang-kadang kehidupan yang dialami adalah kehidupan dengan beban dan pergumulan, atau bisa jadi dengan duka cita. Namun dengan pengharapan kepada Tuhan akan membawa kebahagiaan, bahwa kepada Tuhan diserahkan setiap kehidupan itu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bersandar kepada Tuhan tentu menjadi pilihan yang tepat. Mengamini dan mengimani kuasa dan kasih-Nya, maka dengan demikian memampukan setiap orang berjalan dalam kedamaian di dunia ini, bahwa yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan untuk dituntun. Mohonlah kepada Tuhan untuk dipeliharakan. Berharaplah hanya kepadanya saja. Jangan pernah berharap akan dunia ini. Jangan pernah berharap akan apapun yang dimiliki selain kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang telah datang ke dalam dunia ini, membawa kelepasan kepada setiap orang yang menaruh harapan hanya padanya saja. Mari di minggu Advent ini, kita senantiasa berharap kepadanya, membawa segenap kehidupan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya, Engkaulah harapan kami satu-satunya, yang kami andalkan, memberikan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam dunia ini, pun dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus menyempurnakannya. Kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu. Kami berserah kepadamu untuk hidup yang Tuhan perkenankan kami alami dan jalani. Ajari kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Biarlah senantiasa kami menaruh harapan padamu Tuhan, untuk kehidupan kami secara pribadi, untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, ketika kami masih kanak-kanak, ketika kami remaja, ketika kami pemuda, ketika kami dewasa, ketika kami masuk dalam rumah tangga, atau ketika kami sudah dalam usia yang telah lanjut. Sehingga pemeliharaan-Mu kekal dalam seluruh hidup kami selalu bersandar dan berserah kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu
yang menaruh harapan padamu. Peliharakan senantiasa, sempurnakan setiap sukacita yang dialami, dan lepaskanlah dari berbagai beban dan pergumulan. Kuatkan iman untuk menjalani hidup ini, sehingga pengharapan senantiasa dinaikkan padamu. Bangsa dan negara kami serahkan padamu Tuhan. Demikian pemerintah dan semua pemimpin kami. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Layakkan kami untuk senantiasa menghampiri-Mu. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Selamat menjalani masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati kita.